Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat serta karunia sehingga hari ini kita dapat kembali berjumpa. Apa kabar Anda pemirsa TV dan juga pendengar? Semoga senantiasa dalam keadaan baik dan juga sehat walafiat. Senang sekali saya Sekar Pangesti akan kembali hadir membersamai Anda dalam Padamu Ayah Bunda. Dalam Padamu Ayah Bunda kali ini kita akan membahas tentang mendidik anak agar berbakti. Dan sebelum itu kami membuka kesempatan untuk Anda dapat bertanya atau berinteraksi dengan narasumber kami melalui line telepon di 02716793.000 atau Anda juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp dan juga SMS di 08112553.000. Dan Alhamdulillah di Padamu Ayah Bunda kali ini kita dibersamai oleh Ibu Sri Handayani SH selaku pengurus Keputrian MTA Pusat. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Handa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Handa? Alhamdulillah baik Mbak Sekar. Baik. Semoga Mbak Sekar demikian juga. Amin, amin. Insya Allah baik. Begitu pula pemirsa dan juga para pendengar setia. Insya Allah juga kabar baik dan juga sehat walafiat dan juga semangat seperti Bu Handa pastinya. Bu Handa beberapa kali mengisi, tapi saya baru pertama kali nih berinteraksi langsung dengan Bu Handa untuk live gitu ya. Baik, mendidik anak agar berbakti. Berarti untuk nanti anak bisa berbakti kepada kedua orang tua, tidak hanya ketika kecil saja, tetapi ketika orang tua sudah sepuh begitu ya, sudah tua, tidak berdaya, sakit. Ini tentu akan bisa ketika anak sudah dididik sejak dini. Berarti mendidik anak agar berbakti, ini tipsnya seperti apa? Silahkan waktu untuk Bu Handa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa MTA TV dan pendengar radio Persada FM dimanapun berada, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan keberkahan, diberikannya kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan sehingga pada siang hari ini kita bisa berjumpa dalam program acara Padamu Ayah Bunda. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta pengikut setianya hingga akhir zaman. Pemirsa MTA TV, pendengar radio Persada FM dimanapun berada, orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan anak di dunia ini. Karena keduanya lah yang mengasuh, merawat, mendidik, memelihara kita dan mencukupi kebutuhan kita sejak dini. Dari kita itu masih kecil. Kemudian juga orang tualah yang memelihara kita, mendidik kita. Itu tidak pernah dia itu mengharapkan yang namanya imbalan atau jasa. Jerih payahnya dilakukan semua untuk kebaikan anak. Ketika di anak kita itu dewasa, itu kadang juga masih merepotkan orang tua dengan permasalahannya. Namun saat ini banyak fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Anak-anak itu banyak yang mulai tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Salah satunya adalah ketika mereka sering berkata kasar kepada ayah ibunya. Kemudian juga membentak-bentak orang tuanya sendiri. Hal yang seperti ini sungguh memprihatinkan untuk saat ini dan perlu dicari jalan keluarnya. Salah satunya adalah dengan mendidik anak-anak kita tentang bagaimana berbakti kepada kedua orang tua kita, gitu ya. Jadi ketika anak-anak kita itu kita ajarkan, kita didik dari kecil untuk berbakti kepada kedua orang tua, insya Allah ketika dia dewasa akan teringat tentang pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Di dalam ajaran Islam bahwa bakti kepada orang tua itu adalah suatu hal yang wajib.
Jadi bukan hanya soal norma atau etika saja, tetapi itu adalah suatu yang diperintahkan Allah kepada hamba-hambanya. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengajarkan kepada kita untuk berbakti kepada orang tua. Salah satunya adalah di dalam surat Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang mengandungnya dengan berpayah dan bertambah payah gitu. Kemudian menyapihnya dalam 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Dan hanya kepadakulah kembalimu. Nah, lantas bagaimana kita itu mendidik anak-anak kita agar anak-anak kita itu sesuai yang diperintahkan Allah untuk bisa taat kepada orang tuanya. Yang pertama adalah keteladanan. Jadi menjadi orang tua yang teladan bagi anak-anaknya, ketika kita menginginkan anak-anak kita itu berbakti kepada kita, maka kita sebagai orang tua itu harus berbakti dulu kepada orang tua kita. Jadi yang dilihat oleh anak-anak kita adalah ketika ibu bapaknya itu berbakti kepada kakek neneknya, dia berkatanya santun, kemudian memelihara orang tuanya, kemudian juga memberi hadiah, kemudian juga menghormati, tidak pernah membentak-bentak. Seperti itu yang dilihat dari anak-anak kita terhadap orang tuanya, maka mereka bisa mengambil pelajaran bahwa ketika saya besar, saya akan seperti ibu saya, bapak saya dalam memperlakukan kakek dan nenek saya. Seperti itulah sebagai anak itu kan peniru yang ulung. Jadi apapun keadaan kita, ketika kita itu tidak berbakti, kita membentak orang tua, kita tidak memperlakukan dengan lemah lembut, dengan suara tinggi, anak-anak kita akan meniru dan itu akan diperlakukan kepada kita. Maka jadilah orang tua yang baik, yang taat kepada orang tua agar anak-anak kita bisa mengambil pelajaran bagaimana ibu bapaknya memperlakukan kakek neneknya. Kemudian yang kedua adalah dengan menanamkan adab. Menanamkan adab kepada orang tua. Sebagaimana Allah perintahkan di dalam surat Al-Isra ayat 23, ayat 24. Itu di situ diajarkan bagaimana kita itu berbakti kepada orang tua. Bagaimana ketika orang tua kita itu sudah lanjut, kita tidak boleh berkata seperti itu diajarkan. Kemudian diajarkan juga bagaimana kita berdoa kepada Allah tentang doa kita kepada orang tua. Itu semua ada di dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Kemudian yang ketiga adalah menceritakan tentang perjuangan dari ayah dan ibunya. Jadi ketika kita itu menjadi ayah, itu kita itu harus pintar bercerita. Kalau belum bisa, ya kita belajar untuk bisa bercerita. Jadi ketika anak-anak kita itu masih kecil-kecil, kemudian dia itu dalam asuhan kita itu bisa menceritakan bagaimana perjuangan seorang ibu. Mungkin di jalan menemui ibu yang membawa satu anak digendong, kemudian ibu itu hamil, gitu kita bisa ceritakan kepada anak-anak kita. Begitulah perjuangan seorang ibu. Kemudian kalau ibunya di rumah mencuci baju, ngepel, bersih-bersih rumah, masih masak, itu sebagai ayah ceritakanlah itu perjuangan seorang ibu. Kemudian sebagai seorang ibu pun bagaimana kita itu bisa menceritakan kepada anak-anak kita tentang
perjuangan seorang ayah dalam mencari nafkah, dalam mendidik anak-anak kita, bagaimana orang tua kita bertarung di dunia ini untuk mencari nafkah, bagaimana dia kalau pagi-pagi mungkin yang pergi ke sawah, kemudian di tengah hari kena sinar matahari, mungkin dulu kita bisa ceritakan ayahmu tuh dulu ganteng karena mencari nafkah, iya gitu ke sawah terus gitu ya. Sekarang jadi hitam, legam, itu semua untukmu agar kamu itu menjadi anak baik, kayak gitu kita bisa ceritakan itu. Kemudian juga kita bisa menceritakan tentang bagaimana baktinya sahabat-sahabat Nabi gitu nggih kepada orang tuanya. Mungkin kita bisa menceritakan umpama ada di samping kita ada anak bernama Uwais gitu ya. Lah ini mungkin anak ini ibu bapaknya menginginkan seperti Uwais Al-Qarni. Bagaimana ibu ceritanya? Kan kita bisa ceritakan bahwa Al-Qarni itu apa? Uwais Al-Qarni itu terkenal di penduduk langit. Kemudian itu sampai Rasulullah ketika mau meninggal itu berpesan kepada ini siapa sahabat-sahabatnya yang orang luar biasa itu seperti Abu Bakar, Umar, Abu Thalib yang kemudian itu menjadi khalifah, itu dipesan sama Nabi, nanti kalau kamu ketemu apa namanya itu ya kafilah ya, kafilah itu dari zaman dengan ciri-cirinya pernah sakit ini gitu, sopa gitu, masih ada sisanya sedikit, maka mintalah doa. Kemudian juga dan mintalah untuk doakan untuk diampuni dosa-dosanya, seperti itu. Dengan kita menceritakan seperti itu kepada anak-anak kita, nah itu nak, si Uwais itu penduduk mengenalnya, di langit sana mengenalnya semua, doanya mustajab. Itulah orang yang ini apa namanya, bakti kepada orang tua itu ketika di dunia pun sudah mendapat balasan yang seperti itu. Maka jadilah kamu Uwais masa kini, kayak gitu kita bisa ceritakan itu. Kemudian ketika anak kita itu kok kelihatan mau kurang berbakti, mulai membentak-bentak gitu, kita ceritakan kepada anak-anak kita bagaimana dulu zaman dahulu ada sahabat Nabi yang itu seorang pemuda, dia itu juga taat beribadah, dia baik kepada orang-orang, namun ketika mau meninggal itu mau mengucap kalimat la ilaha illallah itu susah. Itu dek, apa namanya, adik mungkin, anak, kayak gitu kita ceritakan. Itu saja orang baik. Ketika dia tidak berbakti kepada orang tua, itu walaupun baik ibadahnya, walaupun baik kepada orang, meninggalnya susah. Sampai Nabi memanggil ibunya. Dan bagaimana baiknya seorang ibu, walaupun sakit hatinya seperti apa, ketika melihat anaknya mau dibakar, itu dia luluh hatinya dan memaafkan. Dengan memaafkan itu anaknya kemudian ketika sakaratul maut mudah. Itulah nak akibat orang-orang yang durhaka kepada ibunya. Maka janganlah kalian ini durhaka kepada orang tua kalian. Mumpung mereka masih hidup, maka berbaktilah. Dan ketika meninggal pun kamu tetap bisa berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian yang kelima adalah mendoakan. Jadi salah satu doa mustajab itu doanya orang tua kepada anak. Maka sebagai orang tua, janganlah pernah kita mendoakan keburukan kepada anak-anak kita, tetapi doakanlah kebaikan untuk anak-anak kita. Selain itu, ajarkanlah mereka untuk berdoa, karena anak-anak kita itu perlu pelajaran, perlu pengajaran, perlu pendidikan. Nah, kalau bukan kita orang tua, mereka akan mendapatkan pelajaran dari siapa tentang bagaimana cara berdoa, bagaimana dia harus berdoa. Itu semua harus kita sebagai orang tua mengajarkan kepada anak-anak kita. Begitu, Mbak. Apa yang sudah disampaikan Bu Handa tadi ya, secara runtut, secara detail, sampai juga disampaikan ayat Al-Quran di surat Luqman ayat 14, kemudian Al-Isra ayat 23 sampai 24. Baik Bu Handa, terkait poin-poin tadi juga Bu Handa sempat menyampaikan bahwa zaman sekarang ini sangat merosot ya
Jadi kemerosotan moral dalam berbakti kepada kedua orang tua yang dilakukan oleh anak-anak zaman sekarang. Itu yang mempengaruhi apa sih, Bu? Apakah kenapa nih? Monggo Bu. Ya. Pemirsa MTA TV dan pendengar radio Persada FM, bahwa pada zaman sekarang ini memang banyak dari anak-anak itu mulai kurang berbakti kepada kedua orang tuanya. Mungkin faktor lingkungan, kemudian media sosial. Kemudian kita sebagai orang tua, ini marilah kita menjadi teladan bagi anak-anak kita, karena anak-anak kita itu belajar pertama itu adalah di rumah, di tempat kita. Ketika lingkungan, kemudian juga media sosial itu begitu gencarnya agar anak-anak kita itu kurang berbakti gitu kepada orang tua, maka kita yang di rumah itu menguatkan terus-menerus untuk mengajarkan kepada mereka agar menjadi anak-anak yang berbakti. Mungkin bisa begini, kadang kita itu orang tua gitu, ketika anak kita itu baru dengan suara tinggi kepada kita, ketika kita biarkan itu mereka besok lagi akan lebih tinggi. Tetapi ketika anak kita kok mulai suaranya meninggi, maka kita ajarkan kembali, nah, kamu seperti itu kepada orang tua itu tidak boleh. Mari kita lihat kembali, mungkin kita bisa membaca surat tadi Al-Isra ayat 23, 24, yuk kita belajar itu lagi. Ketika begitu, nanti ketika dia dewasa itu kalau mau membentak, mau suaranya tinggi, ingat ketika karena dia kecil sudah diajari seperti itu. Kemudian juga ketika dia salah, segera diluruskan seperti tadi. Tapi ketika anak kita mungkin membentak-bentak, kita malu dengan orang, mungkin dia membentak-bentak, kita diam saja. Kemudian di rumah juga sampai rumah tidak kita ajarkan, nah perilaku kamu tadi itu salah seperti itu, kayak gitu. Ketika kita biarkan begitu, besok seperti itu lagi dan sudah menjadi kebiasaan. Kemudian kita dalam berhubungan dengan suami kita sebagai istri gitu, kemudian juga suami kepada istri, kemudian mungkin orang-orang yang di dalam rumah, mari kita kita tanamkan kepada diri kita semua, kita tanamkan bagaimana adab itu kepada orang tua. Jadi ketika orang tua itu suaranya meninggi, nanti anak itu suaranya meninggi sendiri, tidak usah diajari. Tapi ketika kita sopan kepada suami kita, kalau kita itu istri, atau suami juga sopan ketika berbicara dengan istrinya, atau kepada orang tua, anak-anak kita akan mengikut apa yang menjadi kebiasaan kita, karena itu kan di rumah kita selalu bersama mereka. Ini inti dari mendidik anak agar berbakti, dididik sejak dini. Terkadang ada tingkah anak yang padahal itu tidak sopan. Mungkin yang melakukan masih anak kecil begitu ya. Tapi kadang dianggap orang tua itu adalah hal yang lucu sehingga dibiarkan saja. Tapi justru ketika dibiarkan itu akan menjadi kebiasaan karena tadi merasa dimaklumi, itu adalah hal yang lucu. Itu tidak boleh ya Bu ya. Tetap boleh. Harus di-cut, dinasehati, tapi memang dengan cara yang mudah dimengerti anak seperti itu Bu Anda. Iya, sesuai dengan bahasa mereka, kemampuan mereka begitu. Baik. Tadi juga ada faktor lain yang mempengaruhi kemerosotan moral dari anak kepada orang tua, kemerosotan berbakti begitu ya. Ini dipengaruhi tadi Bu Anda sampaikan media sosial. Bagaimana kita bisa memanajemen media sosial anak sejak dini begitu supaya tidak sampai terpengaruh oleh hal-hal yang negatif sehingga tidak berbakti kepada kedua orang tua. Begini, jadi ketika anak kita itu bermain media sosial, maka kita sebagai orang tua itu mengawasi anak-anak kita. Kemudian juga ketika dia itu, kalau anak kecil itu kan memang perlu pendampingan ketika dia itu bermain media sosial. Jadi mungkin ada kata-kata yang mereka itu tidak tahu kalau kata-kata itu kata-kata yang buruk kayak gitu. Ketika kita itu mendengar suara itu, nah itu kata-kata buruk ya, itu tidak boleh diucapkan oleh
kamu, seperti itu. Nah, ketika mungkin yang dilihat itu yang baik-baik, itu bagaimana berbakti kepada orang tua, itu sebenarnya kan juga ada gitu, di media sosial itu yang baik-baik juga banyak. Jadi ketika mereka sudah melihat yang bagus-bagus itu, nanti kita kadang kaget, loh, kok anakku bisa berkata seperti ini ya? Ya itu karena media sosialnya yang dilihat bagus gitu. Tapi ketika dia yang dilihat pas buruk, itu kemudian diucapkan ke kita atau ke temannya, maka kita segera untuk mengingatkan kepada anak kita sambil dengan kasih sayang, sambil mungkin bermain, mungkin kemarin kamu bilang itu ya nak, kamu tahu nggak artinya itu ngomongan jelek, itu tidak boleh ya kamu ngomong seperti itu, seperti itu kepada anak kita. Itu tidak solih ya nak, gitu ya. Jangan diikuti. Berarti tetap perlu nasihat yang bijak dari orang tua dan pendekatan mungkin dengan seni komunikasi yang bisa menyentuh anak begitu dan nanti mudah untuk diikuti oleh anak. Baik, itu tadi ya, termasuk juga faktor lingkungan ini ya Bu ya. Iya, betul. Baik. Terkait sekitarnya. Lingkungan sekitarnya. Baik, mendidik anak agar soleh. Masih di media sosial, Ibu, apa ya? Tadi kan ya Ibu sampaikan gitu untuk anak tidak bermain media sosial secara kita bebaskan gitu ya, tidak boleh kita bebaskan sehingga harus kita manajemen dengan baik. Betul. Jadi ketika anak kita itu bermain media sosial gitu sesuai umurnya, ketika dia mungkin umur 6-7 tahun gitu, kita beri batasan. Jadi dalam sehari itu kamu boleh bermain media sosial umpama 2 jam. Kapan itu? Nah, ketika pulang sekolah. Jadi selain itu tidak boleh ketika dia memegang handphone ibunya, bapaknya, gitu kita sampaikan 2 jam umpama itu 1 jam atau 2 jam ya. Itu ingin saya bagi, saya mau berangkat sekolah, pulang sekolah, nanti habis ngaji kayak gitu bisa, kita luas aja gitu. Tapi harus itu sesuai dengan keputusan bersama tadi bahwa kamu tidak lebih dari 1 jam atau 2 jam dalam sehari. Kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita ketika meminjam handphone ayahnya, ibunya, kakaknya itu harus izin dulu. Kemudian di dalam rumah itu ada tempat dia untuk minta izin, mungkin ibunya atau ayahnya gitu. Jadi ketika mau bermedia sosial main ini harus izin dulu. Jangan pokoknya 2 jam waktunya kapan tidak, tetapi anak kecil segitu itu masih bisa kita ajarkan untuk teratur itu masih bisa. Jadi mumpung masih umur segitu kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk disiplin. Jadi kalau di luar waktu yang kita tentukan tidak boleh gitu. Itu. Iya, terkadang zaman sekarang itu seringnya Bu memberikan gadget kepada anak, yang penting anak diam gitu kan. Yang penting anak anteng gitu. Padahal ya kita sebagai orang tua harus pintar-pintar bagaimana justru tidak membiarkan anak untuk terpaku pada handphone khususnya ini dari sejak dini mungkin gitu ya. Kalau bisa betul-betul kita sebagai orang tua bisa memberikan kuantitas waktu yang baik sehingga bisa mendampingi anak, tidak anak itu terhibur hanya dengan dari dunia maya saja gitu ya, terlena gitu. Baik Bu Handa, nanti kita akan sambung perbincangan kita di segmen kedua. Izin untuk break sejenak Bu Handa. Baik pemirsa TV dan juga pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Padamu Ayah Bunda. Baik pemirsa MTA TV dan juga pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak masih bersama kami dalam Padamu Ayah Bunda. Dengan tema mendidik anak agar berbakti, kami membuka kesempatan untuk Anda dapat bertanya atau berinteraksi dengan narasumber kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp dan juga SMS di 08112553000. Dan kita masih dibersamai oleh Ibu Sri Handayani SH selaku pengurus keputrian MTA Pusat. Baik Bu Handa, masih kita lanjutkan kembali. Di luar sana tuh ada Ibu fenomena di mana anak menitipkan orang tuanya di panti jompo begitu ya.
di sisi lain banyak juga ini anak yang orang tuanya sudah tidak ada, mungkin ada penyesalan atau ada rasa seperti apa ya, ingin begitu ya, bagaimana caranya bisa berbakti kepada orang tua tapi hanya bisa mendoakan. Nah, Bu Anda memandang fenomena anak yang betul-betul menyia-nyiakan orang tua itu bagaimana? Ya, sebagaimana Allah memerintahkan bahwa kita sebagai anak itu wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan itu Allah yang memerintahkan kepada kita. Jadi ketika kita itu menjadi anak, kemudian orang tua kita itu mungkin jompo atau pikun, itulah bentuk cinta kita, bentuk bakti kita itu ketika kita itu diuji dengan yang demikian. Dan kalau kita sebagai seorang muslim, itu kita ketika mendapatkan orang tua kita dalam keadaan sakit, mungkin sudah pikun, sudah sakit tua, demensia itu ya. Kemudian juga tidak bisa berjalan, itu bukan rasa yang di dalam hati kita itu menjadi beban, tetapi ini adalah berkah dari Allah bahwa saya tidak usah pergi jauh-jauh untuk mencari surga. Surga itu ada di dalam rumah kita, yaitu ketika kita bisa merawat orang tua kita. Gitu. Jadi kita sebagai anak jangan merasa menjadi beban orang tua ketika mereka itu sakit, kemudian juga itu mungkin menyebalkan kayak gitu. Itu tidak ada. Orang tua itu ladang amal kita untuk menjadikan kita itu masuk surga yang paling mudah karena ada di depan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, celakalah, celakalah, celakalah. Apa itu ya Rasulullah? Itu orang yang punya orang tua yang sudah tua, lanjut usia, yang diikuti baik salah satu atau keduanya tidak bisa masuk surga. Seperti itu. Dengan seperti itu menjadi kekuatan bagi kita, anak-anak itu ketika merawat orang tua, ini adalah berkah. Jadi hati kita itu senang. Ketika hati kita itu senang merawat orang tua itu, walaupun capeknya seperti apa, tetapi ketika hati itu ikhlas, senang, itu capek itu tidak ada, karena kita hanya mengharap ridhonya Allah. Sedih ya Bu ya lihat apa anak yang begitu menyia-nyiakan orang tuanya, tidak berbakti. Apalagi apa yang orang tua lakukan terhadap orang tuanya lagi, berarti gimana ya? Kakek neneknya, anaknya. Itu nanti kan pasti juga akan dilihat ya bagaimana dia memperlakukan kakek neneknya. Jangan sampailah anak mendapat contoh yang buruk dari orang tuanya. Kalau bisa harusnya mendapat contoh yang baik, berkata dengan lemah lembut, memuliakan, juga apa ya, dermawan terhadap orang tua. Tidak pelit tidak gitu ya. Nah, ini gimana Bu? Kadang kan ada yang masih perhitungan dengan orang tua begitu. Padahal orang tua kita kan pas kecil tidak pernah perhitungan dengan kita, dan kita bisa menjadi seperti ini kan juga karena orang tua. Maka janganlah pelit kepada orang tua. Kita bantu orang tua kita di masa tuanya itu bahagia gitu. Dulu mereka sudah berjuang mendidik kita, mengasuh kita, memenuhi kebutuhan kita, itu mengharapkan agar kita itu menjadi tumbuh menjadi dewasa, menjadi orang-orang yang kuat. Tetapi ketika orang tua kita itu sudah dalam keadaan lemah, apalagi tadi penyakit demensia itu ya sudah tidak ingat kepada kita, kemudian juga pas sakit atau ketika dia sudah tidak punya apa-apa, nah itu bentuk cinta kita, bakti kita kepada orang tua kita itu akan terlihat di situ. Bagaimana kita memperlakukan ketika orang tua kita itu dalam keadaan seperti itu. Apakah kita ridho, kita ikhlas, kita rawat orang tua kita itu dengan baik, atau kita sia-siakan. Tapi apa sih yang membuat anak bisa setega itu terhadap orang tua gitu? Apakah hatinya terlalu keras, atau mungkin ada luka yang dulu dilakukan oleh orang tua saat dia kecil sehingga dibalas ketika besar, atau seperti apa nih Bu? Ya, sebagaimana ajaran agama kita, agama Islam, kembali lagi bahwa
bagaimanapun orang tua kita, kita itu wajib berbakti nggih. Sebagaimana di dalam surat surat Luqman nggih ayat 15. Itu kita itu harus berbakti kepada orang tua kita, kecuali kalau orang tua kita itu mengajak kepada maksiat. Jadi kita sebagai anak itu harus sabar, karena untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu syaratnya sabar. Jadi ketika kita itu menghadapi orang tua, kita itu harus sabar. Orang tua kita dulu juga sabar menghadapi kita dikena pipisnya, kemudian kita nangis tengah malam, kemudian ibu menyusui tengah malam harus bangun, kemudian ketika sakit harus semalam tidak tidur, mereka ikhlas. Nah, seberapa yang kita lakukan kepada orang tua itu kan belum apa-apanya. Ya, kita paling kalau itu berapa tahun itu tidak, kalau kita itu dari kecil. Kadang ketika kita itu sudah menikah, itu juga orang tua itu masih direpotkan dengan permasalahan anak. Nah, ketika itu kita sebagai anak itu harusnya itu kita itu bagaimana supaya kita itu berbakti dan alhamdulillah kalau punya peluang itu, karena tidak semua orang mendapatkan itu. Ada yang ketika masih kecil sudah ditinggal oleh orang tuanya, ada yang remaja ditinggal orang tuanya, kan mereka tidak mendapatkan kesempatan seperti kita. Maka harusnya kita itu bersyukur, ya Allah, saya telah diberikan ladang amanah orang tua saya, dan tidak semua orang diberikan. Maka saya bersyukur dan saya akan melakukan yang terbaik oleh orang tua saya. Baik, untuk bisa mendidik anak juga agar berbakti, kembali ke tema ya Bu ya, berarti tidak hanya dari peran istri saja tetapi kompak peran suami dan juga istri, begitu. Baik, Bu Handa, dulu kan di awal Bu Handa pernah menyampaikan Bu Handa kan memiliki 5 orang anak gitu ya. Waktu itu saya juga sempat ketemu nih sama putranya Bu Handa, Masya Allah, santun sekali, ramah gitu loh Bu, maksudnya dengan saya yang lebih tua gitu ya. Itu bagaimana Ibu mendidiknya atau membiasakan? Apa sih Bu tipsnya yang Ibu tanamkan dari kecil sehingga adik itu bisa betul-betul menjadi anak yang santun gitu? Yang pertama, tidak lupa bahwa sebagai orang tua itu doanya adalah mustajab. Jadi setiap dari sholat kita jangan lupa untuk mendoakan anak-anak kita. Tapi jangan lupa juga mendoakan kedua orang tua. Yang pertama kita doakan adalah orang tua kita. Walaupun kita sudah jadi nenek, sudah jadi kakek, kemudian sudah jadi ibu, sudah jadi ayah, itu semua ini kan kita itu anak, jadi dari orang tua kita. Maka berapapun umurnya kita itu tetap harus mendoakan orang tua kita. Kemudian setelah kita mendoakan orang tua kita doakan pasangan kita, juga anak-anak kita. Ya, jadi sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Furqan ya, itu ayat 74 ya. Itu kalau tidak salah itu ya tentang Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu jadi kita doakan kepada anak-anak kita agar mereka itu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kemudian mereka itu menjadi pewaris-pewaris kita, mendakwahkan agama Allah ini dengan apa yang dia punya, kelebihan-kelebihan yang ada ini digunakan untuk berdakwah di jalan Allah. Kemudian semoga ketika kita tidak ada, anak-anak kita adalah yang mendoakan kita, seperti itu. Baik. Kemudian bagaimana Bu Handa mengajarkan atau mendidik putra-putrinya ini supaya bisa santun atau dekat dengan kakek neneknya gitu Bu? Gitu. Yang pertama adalah kita sebagai ayah dan ibu, ini kita sering mengunjungi orang tua kita. Jadi kita ada anak-anak kita itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali untuk mengunjungi orang tua kita. Kemudian ketika kita itu ke rumah orang tua kita, jadi nenek kakek mereka, tidak lupa kita bawakan mungkin hadiah sedikit, mungkin makanan atau kesukaannya kakek nenek kita itu apa. Kadang kita terlupa
dengan keadaan orang tua kita. Ketika orang tua kita itu mungkin mampu, kaya, itu kita itu orang tua kita sudah mampu, sudah kaya, nggak usah dibelikan apa kayak gitu. Padahal nilainya itu tidak seberapa, tetapi orang tua itu ketika dibawakan oleh anaknya itu senang sekali. Ya, jadi mungkin kesukaannya apa? Mungkin sukanya orang tua itu ya paling buah pepaya atau anggur kan kayak gitu. Maka kita datang kepada orang tua kita tengok, kita luangkan. Kita harus meluangkan waktu untuk kakek dan nenek. Kemudian ketika kita berbicara dengan orang tua kita juga harus santun. Kita hormati orang tua kita. Kemudian ketika berbeda pendapatnya antara kita dengan orang tua, bagaimana supaya kita itu tetap menghormati keputusan orang tua. Mungkin kalau keputusannya itu menurut Allah dan Rasulnya itu orang tua kita salah, ya pelan-pelan kita benarkan. Tapi ketika kita yang salah, ya kita harus minta maaf gitu. Jadi kita sering ajak anak-anak kita itu ke Berarti orang tuanya. dekat ya Bu ya dengan kakung utinya ini. Iya, insya Allah itu. Alhamdulillah. Malah ini kan Gimana? kalau ini kakeknya itu kan sudah demensia, jadi sudah nggak tahu rumahnya kayak gitu. Jadi nanti anak yang kecil itu malah jadi temennya, jadi bermain jadi anak kecil. Iya. Tapi sering juga masih cerita-cerita ke cucu, biasanya kan menceritakan perjuangannya masa lalu atau pengalaman serunya masa lalu kepada cucunya yang mungkin diulang-ulang gitu. Iya, kalau orang tua kan begitu. Ketika yang dulu masa kecilnya, masa mudanya itu yang yang di dalam hatinya itu terkesan itu kan akan diceritakan dan dia akan bangga sekali dengan cerita itu, walaupun diulang-ulang ya didengerin aja. Oh iya kayak gitu. Iya, saya kira yang ulang-ulang cuma kakung saya loh. Enggak ya, dimanapun Enggak, juga sama. pasti diulang-ulang. Tapi nggak bosan ya Bu ya? Ya enggak. Iya, baik. Sekarang masih ada semua Bu untuk orang Ya tua insya Allah jenengan? masih. Kalau dari keluarga suami saya. Kalau iya. saya itu ditinggal ibu bapak saya ketika saya umur 40 tahun. Oh, Jadi 40 tahun. iya. Jadi ketika saat ini gitu baru merasakan ya Allah, saya dulu belum bisa membahagiakan orang tua saya. Mungkin waktu itu karena saya belum tahu ya bagaimana menjadi orang tua, ternyata seperti ini gitu. Ya saya lakukan saat ini adalah mendoakan. Saya doakan, kemudian juga kita sebagai anak itu kita sambung. Dulu itu temannya ibu saya itu siapa ya, temannya bapak saya itu siapa, teman karibnya, maka kita sambung itu. Kemudian juga kita sering mengunjungi makamnya kayak gitu. Jadi agar kita teringat dengan masa-masa indah bersama orang tua. Dan kemudian juga saudara-saudara dari bapak ibu kita gitu, kita jalin, kita eratkan hubungan kita. Itu Pak D saya, Bude saya itu kan pengganti ibu bapak saya, maka saya harus berbakti juga kepada mereka. Iya, berarti saat itu ditinggal di usia 40 tahun Iya, ya. sudah besar. Sudah besar, tapi tetap namanya anak kehilangan orang tua di usia berapapun. Iya, betul. Tetap sedih pasti itu ya Bu ya. Tapi Bu Handa adalah anak yang solihah begitu. Tetap ya Bu ya ada rasa menyesal belum bisa maksimal berbakti kepada kedua orang tua. Betul, sekarang sangat menyesal sekali. Jadi ketika saya mengajarkan kepada anak-anak saya gitu, itu ibu dulu itu berbuat seperti ini kepada kakek nenek gitu karena belum tahu ilmunya, maka agar kamu tidak seperti saya menyesal, maka saya kasih tahu bagaimana senangnya orang tua itu. Mungkin kamu dalam keadaan apapun itu luangkan waktu untuk menengok orang tua. Orang tua itu senang kalau ditengok, dia itu tidak butuh mungkin makanan atau apa gitu, dia sudah nggak membutuhkan itu. Ketika kedatangan kita gitu aja dia itu sudah bahagia. Kadang kalau sudah ngebel, kalau anaknya mau datang gitu sudah menyiapkan ini makanan, kemudian ditunggu di depan kayak gitu yang mengingatkan saya. Insya Allah. Baik Bu Handa, kemudian Bu Handa kan sebagai orang tua, sebagai seorang ibu dari 5 orang anak, ini hal sederhana apa sih Bu yang membuat ibu tuh bahagia atau mungkin bangga terhadap anak walaupun tidak terus-terusan dengan materi atau prestasi secara keduniawian begitu?
Ya, ketika anak-anak saya dimanapun berada, dia masih mengingat yang namanya ngaji, baca Al-Quran setelah itu maghrib, kemudian ketika sepertiga malam mereka itu masih bangun untuk sholat malam, itu adalah suatu kebanggaan yang tidak bisa saya ungkapkan, yang tidak bisa diganti dengan apapun. Jadi ketika anak saya yang dijauh, ibu, kalau itu ibu saya mau korban kayak gitu, oh masih ingat dengan perintah Allah, ibu saya mau korban yang di sana seperti itu, saya itu kebahagiaan yang luar biasa. Kemudian juga kadang anak-anak itu menanyakan apa yang diinginkan dari ibu, saya belikan apa kayak gitu, walaupun kita itu nggak pengen ya melihat anak-anak kita seperti itu, sudah menawarkan seperti itu rasanya itu kayak gimana gitu, pengen mau nangis gitu. Iya, karena ini apa namanya, kok ini ya kamu sudah tahu seperti itu, saya belum tua aja sudah dibegitukan gitu. Apa yang disuka dari ibu mau saya bawakan pulang kayak gitu kan. Ini curahan hati ibu ya. Saya yakin ini pemirsa dan juga pendengar dan teman-teman saya yang saat ini menyimak, insya Allah anak yang solih-solihah dan pastinya perhatian terhadap kedua orang tuanya ya Bu ya. Berarti akhlak itu adalah hal yang membuat orang tua tenang dan membanggakan di tengah gempuran zaman yang seperti ini Bu. Betul, betul sekali. Jadi tidak ini bukan apa namanya ya jabatan atau harta, tapi yang membahagiakan itu ketika anak-anak kita itu dimanapun berada, dia itu tetap memegang akhlak sebagai seorang muslim. Ibu kan anaknya 5. Betul. Mendidiknya bagaimana Bu? Maksudnya? Biar bisa berbakti, kan tidak sedikit tuh anaknya, ada 5. Mereka kan punya karakter sendiri-sendiri, ya. Jadi kita bisa sentuh apa yang membuat anak kita itu bisa membekas di hati. Mungkin ada yang anaknya itu suka dicerita gitu, jadi dia apa-apa cerita kepada kita. Nah itu enak itu, jadi ketika jalan-jalan gitu kita bisa langsung ceritakan, tuh ada anak yang berbakti kepada orang tua, itu akibatnya seperti ini, itu seperti itu, kita senang gitu. Tapi ada juga kan yang introvert gitu ya, jadi dia hanya diem kayak gitu ya. Kita ini apa namanya, kita sampaikan, nak kamu itu anak baik kayak gitu nggak, anak baik dimanapun berada, saya yakin bahwa kamu itu anak baik, kamu itu apa namanya, maka jangan pernah ini mendurhakai kita, jangan pernah ini ya nak, apa namanya, kepercayaan yang saya berikan kepadamu itu membuat kamu rusak sehingga orang tuamu tidak percaya kayak gitu. Kalau yang diem-diem gitu, jadi diem. Tapi kalau yang enak yang diajak ngomong itu kemana gitu. Jadi 5 anak dengan 5 karakter yang berbeda, tapi insya Allah dimudahkan dalam mendidiknya dan mengasuhnya gitu ya. Baik Bu Handa, sudah 5 poin yang Ibu sampaikan. Yang pertama adalah keteladanan, insya Allah sudah berusaha kita sebagai pemirsa dan juga pendengar, dan Bu Handa sebagai orang tua ini memberikan keteladanan yang baik, karena tidak hanya teori-teori saja yang kita sampaikan, tapi contoh nyata, contoh konkret ini yang akan mudah ditiru nanti oleh anak begitu ya, karena anak adalah peniru ulung begitu. Kemudian juga menanamkan adab, terus dibiasakan begitu ya Bu ya, dengan hal-hal yang baik, dan ceritakan kisah para sahabat. Berarti mungkin sebelum tidur Bu Handa juga sering mendongeng begitu? Ya betul. Ya sering gitu. Jadi kalau dia mau tidur gitu, kita sering bercerita. Oh gitu. Itu sangat efektif ya Bu ya? Betul. Betul. Kemudian kalau kita mungkin jalan-jalan kemana melihat keadaan gitu, kita bercerita itu, saya ceritakan akibatnya seperti ini, kalau anak yang baik akibatnya seperti ini, kamu akan mendapat balasan tidak hanya di dunia tapi sampai besok di akhirat. Jadi ketika ada quality time atau waktu bersama anak misalnya lengkap gitu ya Bu, pasti sering ngobrol ya, ngobrol ringan tapi kadang diserempet-serempetin juga. Betul, ada pembelajaran di situ, gitu betul. ya, tentang bagaimana adab berbakti kepada kedua orang tua, dan mungkin itu akan lebih tertanam juga ya Bu ya. Baik Bu Handa, terima kasih banyak atas apa yang disampaikan hari ini tentang mendidik anak agar berbakti. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi anak yang terus berbakti berapapun usia kita gitu ya, kepada kedua orang tua kita. Baik Bu Handa, sehat selalu pastinya, dan
Selamat melanjutkan aktivitasnya Ibu. Ya, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa MTA TV dan juga pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak telah menyaksikan Padamu Ayah Bunda. Dan jangan lupa selalu saksikan Padamu Ayah Bunda setiap hari Senin pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di channel terpilih MTA TV. Saya Sekar Pangesti mewakili seluruh rekan yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.